Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa sekalian dengan materi fisika kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri Man 2 Cirebon. Selamat berjumpa kembali para siswa semua. Semoga Anda tetap sehat selalu dan tetap siap belajar fisika bersama Ibu di sini. Masih berlanjut tentang materi fisika yang semester pertama pada bab yang pertama tentang termodinamika. Kemarin Anda sudah mempelajari tentang adanya suatu sistem dan lingkungan. Kali ini Ibu akan membahas tentang masalah termodinamikanya, di mana ada hukum pertama termodinamika, ada hukum kedua termodinamika, kemudian bagaimana menentukan aliran kalor dalam siklus, kemudian proses dan siklus mesin. Insya Allah mudah-mudahan masih Anda ingat tentang pengertian dari termodinamika, di mana kita akan belajar masalah kalor, kemudian usaha dan energi. Masih ingat apa yang dimaksud dengan sistem? Iya, sistem adalah keadaan di mana suatu zat, dalam hal ini kita bisa berbicara masalah gas, yang ada batas-batasnya atau dibatasi dalam suatu ruang. Ini yang dinamakan dengan sistem. Sistem ini nanti memiliki ada energi, kalau di sekitar sistem namanya lingkungan. Lingkungan. Kalau energi yang dimiliki oleh sistem adalah energi dalam. Di dalam melakukan suatu gas ini akan dipengaruhi oleh yang namanya kalor, kemudian oleh yang namanya energi. Jadi tentang suhu dan kalor yang nanti akan menghasilkan suatu sifat yang suatu energi yang akan selalu tetap. Jadi ternyata energi itu dalam suatu gas itu tidak akan hilang, tapi dia akan berubah. Tadinya kalor, ingat kalor itu berhubungan dengan panas, jadi ada panas di situ. Kemudian masuk dalam atau mengenai suatu sistem gas, nanti dia akan menghasilkan yang namanya usaha. Melakukan usaha, melakukan adanya kerja. Nah ini adalah dalam suatu proses termodinamika. Nah, dalam proses termodinamika ini hanya menghasilkan suatu hukum yang menyatakan bahwa energi bersifat kekal atau lestari. Maka dikenal dengan hukum kekekalan energi. Jadi energi bersifat lestari atau kekal, bagaimanapun perubahan yang dialami oleh gas. Jadi gas itu apakah dia menerima kalor, apakah dia menghasilkan energi, itu akan bersifat tetap. Jumlah semua jenis energi yang terlibat dalam perubahan tersebut itu akan tetap. Ketika kalor masuk atau suatu gas dikenai kalor, adanya energi yang masuk. Kalor adalah apa? Iya, satuan dari energi panas, namanya kalor. Ketika dinaikkan adanya perubahan panas di sini, maka nanti akan menghasilkan suatu usaha. Di mana nanti energi dalam ini U1 ditambah dengan Q, ini proses yang pertama. Ingat, adanya beberapa proses antara sistem dan lingkungan itu yang dinamakan dengan proses termodinamika. Kemudian menghasilkan suatu usaha atau energi, sehingga nanti akan menghasilkan energi dalam yang kedua. Jadi U1 ini adalah energi dalam pertama ketika belum terjadinya proses, kemudian ditambah suatu kalor, kemudian dikurangi oleh energi, ini menghasilkan adalah energi dalam yang kedua. Kalau secara matematika nanti akan persamaannya berubah menjadi U2 dikurangi U1 sama dengan, ini pindah ke sini ya, sama dengan Q min W, atau delta U sama dengan Q min W. Jadi ketika terjadinya proses dari sini, dari proses dari dikenai kalor ke energi dalam, maka persamaannya adalah ini. Nah, kemudian nanti kalau seandainya kebalikannya, ketika di sini menerima energi, melepaskan kalor, maka nanti delta U-nya sama dengan Q ditambah W, atau Q energi kalor yang dihasilkan ditambah dengan energi, nanti akan menghasilkan perubahan energi dalam. Jadi delta U2 dikurangi U1 adalah perubahan energi dalam. Digambarkan pada proses yang terjadi pada hukum pertama termodinamika adalah ketika ini jadi dia masuk ke dalam menerima kalor, ini akan bertanda positif. Jadi ini adalah jika sistem menerima kalor, maka di sini akan
boleh katakan nilai Q-nya itu positif. Tapi kalau sistem melepaskan kalor, nah ini nanti Q-nya bernilai negatif. Kapankah terjadinya? Ini biasanya terjadi ketika perubahan suhu. Jadi ketika perubahan suhunya naik, di dalam sistem ini suhunya naik, suhu sistem naik ya, ini suhunya naik, maka nanti terjadi energi dalamnya positif. Tapi kalau suhunya turun, maka nanti nilai delta U-nya adalah negatif. Jadi ini tergantung dari perubahan suhu yang ditimbulkan pada energi dalamnya. Biasanya perubahan suhu ini dipengaruhi oleh kalor, apakah kalor masuk ataukah kalor keluar. Jadi kalau menerima kalor, otomatis di sini akan menjadi panas, maka suhu naik, maka delta U-nya positif. Tapi kalau misalkan suhunya diturunkan, sehingga nanti sistem akan melepaskan, karena nanti tandanya dia melepaskan panas, maka suhunya akan menjadi turun. Bagaimana dengan energinya? Ini akan menghasilkan energi atau melepaskan ini. Berarti sistem melepaskan energi. Jadi dia nanti positif energi. Tapi kalau ini sistem ini menerima energi, maka dia bernilai negatif. Nah, inilah yang berlaku pada persamaan hukum termodinamika yang pertama, bahwa setiap energi itu lestari. Berarti kita ingat dengan hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa dimusnahkan, energi tidak bisa diciptakan, tapi energi dia akan berpindah. Jadi gas pun akan mengalami perpindahan energi. Nah, nanti yang kita pahami nanti pada proses yang terjadi pada gas melalui hukum termodinamika pertama. Kalau hukum termodinamika pertama ini nanti prosesnya adalah seperti siklus Carnot, yaitu mesin pemanas. Seperti apa mesin pemanas? Ada yang punya mesin pemanas? Ada. Ada yang punya kendaraan bermotor? Nah, itu dia. Itu merupakan sistem pemanas. Jadi ketika pelatuk pada busi motor itu ada percikan api, berarti itu akan ada proses pemanasan. Proses pemanasan itu pada sistem itu akan menyebabkan dia akan menghasilkan energi. Jadi menerima sistem, dia akan melepaskan energi hingga menyebabkan motornya bisa bergerak. Oke. Nanti kita lanjut lagi bagaimana penerapan pada hukum pertama termodinamika. Tapi sebelumnya kita simak dulu nanti hukum yang kedua termodinamika. Kita lanjut lagi pada video berikutnya para sekalian. Ya, sekian dulu dari Ibu. Kita lanjut lagi.